Halo guys, gua Andre Farens dan selamat datang di channel gua. Jadinya ya ini juga banyak banget yang nanyain soal upside down yang patah karena kecelakaan ya. Dan ya ini bisa dibilang kenapa gua baru upnya sekarang, karena kan gue perlu namanya analisa dulu ya seperti apa dan beritanya seperti apa biar gua nggak salah. Dan gue juga dibacotin sama kalian ya. Ya, jadinya ya sesuai dengan request kalian lah ya. Ini banyak banget sih memang request suruh untuk analisa kenapa upside down bisa patah saat kecelakaan ya. Ya kalian ini bener yang tokcer banget ya kok masalah beginian. Ya, sebelum kita masuk ke topik pembahasannya, silakan langsung aja subscribe dulu channel ini dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi di sebelahnya ya. Like dan share video ini ke teman-teman dan kerabat kalian tentunya. Silakan follow juga ya akun-akun medsos di sini ya. Ada Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Wah, lengkap dah pokoknya ya. Dan linknya gue sudah taruh di kolom description ya, yang tulisannya Linktree. Itu kalian tinggal klik aja dan itu semua sudah ada daftar-daftar medsos yang gue pakai beserta lokasi toko dan online store gue. Oke? Terima kasih. Ini kejadiannya sekitar akhir Desember ya. Kalau nggak salah itu katanya sekitar 28, 29, 30, 31. Ya pokoknya sebelum tahun baru lah ya. Setelah Natal itu katanya kurang lebih seperti itu. Gue sih memang nggak tahu ya beritanya itu pada saat hari H. Karena gue baru tahu tuh H+1 apa H+2 dari kecelakaan. Ya jadinya harap dimaklumi ya. Tapi di sini gue sudah ngumpulin beberapa fakta yang lumayan mengejutkan ya. Dan salah satu itu dibilang ya upside down-nya patah. Jadi link beritanya gue sudah taruh di kolom description ya. Itu kalian tinggal bisa baca dulu kalau kalian memang mau kejadian atau beritanya seperti apa. Nah di sini gue cuman ngeringkas dulu ya untuk awalnya. Maaf ya gue sambil nyontek karena gue juga nggak hafal banget. Ya jadi kronologinya itu ada seorang ibu-ibu berumur kurang lebih 55 tahun itu mengendarai Honda Revo yang bergerak dari sisi kiri jalan dan kemudian ngambil sisi jalur kanan untuk putar arah ya. Jadi bayangin aja kalian itu berada di jalan yang agak lebar ya, agak lebar ini ya, kan ada dua sisi biasanya kan. Nah ibunya ini berada di sebelah kiri ya, sebelah kiri. Kemudian tiba-tiba kayak motong langsung ke kanan. Kurang lebih seperti itu ya, kurang lebih, karena gua ini mentranslate-nya atau mengartikannya dari beritanya kurang lebih seperti itu. Kalau kalian punya pemikiran sendiri ya harap komen aja di bawah ya. Jadi tujuannya ibu tuh ngambil haluan dari kiri ke kanan itu mau putar arah ya. Jadi kayak mau U-turn gitu ya kan, U-turn. Tau kan U-turn ya, kayak mau belok arah begini. Nah, tapi di sana tuh ada larangan untuk U-turn gitu. Jadi nggak boleh U-turn di sana pada di belokannya itu gitu loh. Maksudnya di jalan bypassnya itu tuh nggak boleh. Oh ya, kejadiannya itu katanya di bypass. Ya pokoknya bypass di Jembrana lah ya di Bali. Itu kurang lebih seperti itu ya. Jadi dia itu tiba-tiba ngambil ke haluan kanan dan kemudian mau U-turn. Menurut beritanya, si ibu ini tuh nggak tahu kalau di U-turn itu nggak boleh karena dia nggak melihat tanda larangan itu ya, atau rambu larangan itu. Jadi ya tiba-tiba belok dan ya ada NMAX lewat ya. Jadi pada saat sudah motong kemudian NMAX boom, tabrakan tidak terhindarkan lagi ya. Jadi ya gue bayangnya ngilu, sumpah gue bayangnya ngilu. Karena ya jujur aja ini kan hari ini ya, hari ini tuh video ini gue recordnya ini kan tanggal 11 Januari hari Senin ya. Jadi kemarin itu tuh hari Minggu tanggal 10 Januari ya, gue kebetulan ada mau baksos pada saat itu dan gue melihat ada kecelakaan di depan mata gue. Gue kebetulan naik mobil dan itu memang ya tabrakannya antara truk dan NMAX. Dan menurut gue ya kemungkinan ini NMAX-nya terlalu dekat dengan truk ya, jadi kayak ngekor gitu. Dan kemudian mungkin kalau truknya itu kayak antara ngerem mendadak atau dia mau belok, jadi NMAX tuh nggak sempat ngerem dan bar. Ya kurang lebih seperti itu ya. Nah jadi yang ibu-ibu ini ngambil dari kiri ke kanan
terus di belakang ada NMAX lewat. Boom. Tabrakan tidak terhindarkan ya. Serem memang ya. Lalu akibat dari tabrakan itu ya, ini yang gua baca adalah NMAX terbelah jadi dua ya, dan itu di sok depannya ya patah. Ya, sok depannya sih katanya upside down ya, dan memang upside down sih, bukan katanya, memang benar upside down. Dan revonya hanya ada kerusakan minor pada knalpotnya, yaitu kayak semacam penyok aja. Pertanyaannya, kenapa NMAX-nya bisa terbelah dua, dan apakah shockbreaker-nya atau upside down itu jelek? Lalu kenapa revonya hanya penyok di knalpotnya? Ya, ini menurut dari foto yang gue lihat, ini berdasar dari foto yang gue lihat, karena banyak meme yang beredar bahwa Honda Revo is the best katanya, atau terkuat ya, atau apalah gitu, meme banyak banget. Ya, ini jawabannya menurut asumsi gua ya. Jadi kalau kalian punya jawabannya sendiri atau asumsi kalian sendiri, itu langsung aja komen di bawah ya. Ini menurut asumsi dari logika gua ya, sebagai ya modifikator, sebagai yang suka dengan motor, sebagai suka yang riding juga ya. Oke, kita mulai aja asumsi dari Andrea Faren. Yang pertama itu adalah soal kecepatan ya. Jadi ya NMAX ini gue asumsikan dia tuh ngebut paling ndak bisa antara 80 sampai 100, atau mungkin bisa lebih juga daripada 100. Ya, ini asumsi gua. Karena ya agak aneh juga kalau misalnya kecepatan cuma 40-60 bisa patah gitu, gua nggak percaya sih, jujur gua nggak percaya ya. Jadi asumsi gua tuh minimal kecepatannya 80 atau rata-rata 100, sekitar 100 ke atas. Ya, ini asumsi gua banget karena kan NMAX gampang banget ya, bisa nembus 100 atau 100 ke atas tuh gampang banget. Ya, jadinya kalau kecepatan tinggi kemudian ada yang tiba-tiba motong itu bedak. Ya, itu sudah pasti agak susah untuk namanya ngerem atau ngambil haluan, apalagi kalau jaraknya sudah dekat ya. Kalau misalnya jaraknya jauh, jadi kalau misalnya ibu ini motong tapi NMAX masih jauh, itu masih bisa menghindar gini. Ya, nge-cross gini dia masih bisa. Tapi kalau asumsi gua itu posisi sudah sangat dekat ya. Jadi ini sudah ngebut, tiba-tiba ibu yang motong dan bam. Nah, itu asumsi pertama gua ya, soal kecepatan. Asumsi kedua adalah upside down-nya patah ya pada saat kejadian. Jadi ya logika sih ya, memang bisa upside down itu patah. Tapi logikanya yang menurut gue yang belum bisa gue sampai itu adalah upside down patah tapi revonya cuman penyok ya. Bisa dipahami ya, upside downnya patah dan revonya penyok ya, walaupun pasti ada cacat juga ya, kayak baret apa tuh pasti ada. Tapi kenapa revonya gak terlalu rusaknya parah atau rusaknya hanya minor? Itu kalau asumsi gue adalah, jadi gambarannya ya, ini revo, ini NMAX-nya. Jadi waktu pas dia motong shred ya, NMAX ini mungkin sudah berusaha untuk namanya menghindar, ya, menghindar entah itu ke kiri apa gimana, gua juga nggak bisa terlalu mastiin. Tapi begitu dia nabrak itu cuman kayak bersentuhan atau nyium doang itu revonya. Nah, NMAX-nya ini ya kan, setelah itu mungkin agak kepental dan nabrak namanya separator. Ya, dalam arti benda yang lebih keras daripada knalpot atau lebih keras daripada motor itu ya. Itu yang masuk akal di logika gua. Jadi setelah dia bersentuhan, menyenggol atau ya masa berciuman ya itulah pokoknya ya. Jadi setelah pek, nah ini kepental kemudian nabrak yang benda yang lebih keras daripada knalpot motor atau motor itu sendiri atau revo itu sendiri. Yang paling mendekati atau yang paling masuk akal atau yang paling dekat dengan kejadian adalah separatornya itu ya, karena kejadiannya itu kurang lebih ya memang ada separator jalan gitu loh, ada pembatas jalannya ya. Jadi kalau kalian nggak tahu, separator itu adalah pembatas jalan, tengah-tengah jalan itu ya. Kalau biasanya sih paling sering ada itu di jalan bypass atau jalan-jalan besar ya. Ya kalian pasti paham lah, kalau anak-anak motor, anak sering touring tuh pasti ngerti lah. Yang ketiga adalah, ini menurut gua sih ya, kayak sih nggak terlalu gede banget kemungkinannya ya, karena kemungkinan yang gua terbesar adalah yang tadi nomor 1 dan nomor 2. Dan yang nomor 3 ini, apakah episode jelek? Gua hanya bisa jawab belum tentu. Kenapa bisa bilang belum tentu? Ya, gua dikasih tahu nih ya, gua kan nggak di sana kejadiannya tuh ya, dan gua hanya berasal dari berita dan dari info dari beberapa orang. Katanya upside down itu yang dipakai adalah merek yang Equinox ya.
Sekedar info aja, kalau Equinox yang asli memang bahannya memang kuat. Bukan tahan banting sih ya, tapi kalau pemakaian jangka waktu lama tuh masih oke, dan memang jarang sekali namanya problem ya untuk pemakaian normal. Tapi kenapa kok bisa patah? Ya, pertanyaannya kok bisa patah? Asumsi gua adalah ini masih nyangkut dengan nomor 2 ya, yaitu saking kerasnya benturan ya. Jadi ya namanya benturan, kalian coba gini deh ya. Coba kalian pikirkan atau bayangin di kejadian lainnya. Bayangin aja mobil harga ratusan juta ya. Ya anggapan aja lah kayak Honda Jazz lah ya. Honda Jazz 300 juta. Ya kurang lebih lah ya. Kurang lebih aja. Gue nggak tahu harga pastinya Honda Jazz itu berapa. Tapi anggap aja harga Honda Jazz itu 300 juta. Terus bayangin dengan mobil kayak Lamborghini, Ferrari dengan harga 3M yang harganya 10 kali lipat. Terus tabrakan biar. Ya kan ada kemungkinan kalau Ferrari ini bisa hancur. Logika gue kesana sih ya. Jadi gue nggak bilang kalau Equinox itu barangnya jelek karena dia mahal jadinya kayak jelek, enggak gitu. Tapi ini berdasarkan dari faktor lapangan ya, faktor kejadian saat tabrakan. Kalau misal tabrakannya itu cuman kecepatannya rendah atau gimana, harusnya sih nggak bakal patah. Tapi kalau kecepatannya tinggi ya, apalagi kayak kejadian yang barusan yang dan asumsi gua ya, akan sangat logika kalau apapun mereknya bisa patah, sekalipun menggunakan shock breaker aslinya ya, atau shock depan aslinya. Gua hanya bisa bilang itu bisa patah juga ya. Nah itu karena akibat dari benturan. Sekali lagi ya, akibat dari benturan yang keras. Jadi bukan masalah upside down-nya yang jelek. Oke? Asumsi keempat adalah asumsi yang menurut gua yang paling kecil kemungkinannya ya. Bener-bener yang paling kecil kemungkinan, karena gue juga nggak berani, harusnya sih gue nggak berani ngomong ini ya, karena takutnya gue juga dijudge. Tapi sekali lagi ya, ini kemungkinan yang paling kecil dan gue tidak ada bermaksud untuk kayak menjelekan, menghina atau merendahkan ya. Sekali lagi ya, gue tekanin, tidak bermaksud untuk menghina, merendahkan atau mengucilkan dan sebagainya ya. Oke, siapin batin dulu, siapin pikiran dulu, siapin semuanya. Tenang. 2 hours later. Jadi asumsi gua yang keempat adalah ya bisa jadi ya, tapi ini ingat kemungkinannya kecil dan gua tidak ada bermaksud apa-apa ya. Itu bukan merek Equinox tapi merek lain ataupun merek yang abal-abal ya, dan atau bisa juga leher yang digunakan itu juga ya bisa jadi abal-abal atau bukan dari Equinox-nya. Mungkin loh ya, ini baru mungkin ya, tapi harusnya sih enggak, harusnya sih kemungkinan tuh kecil, sangat-sangat kecil ya. Gua lebih prefer itu di asumsi gua 1 2 3 beneran ya. 1 2 3 itu asumsi gua yang paling kuat. Kalau asumsi gua yang barusan ini yang masalah kualitas barang ini yang gua bilang abal-abal, itu kemungkinannya sangat kecil. Jadi gua tidak bermaksud untuk merendahkan ya, sekali lagi ya, karena itu kan ya jujur ya, gue nggak tahu itu siapa dan dia beli di mana, gue tidak tahu cara masang gimana, gue tidak tahu ya, beneran ya. Jadi yang nomor 4 ini kemungkinannya itu hampir 0 sih menurut gue ya, kemungkinan hampir, walaupun memang ada sedikit kemungkinan tapi kemungkinannya hampir 0. Yang asumsi gue yang terbesar adalah nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya, mengenai kecepatan, benturannya seperti apa, dan mereknya ya, kualitas dari merek. Oke, seperti itu sih. Jadi nomor 4 ya, anggap aja gua nak ngomong. Oke, jadi ini hanya asumsi, opini dari gua ya. Kalau kalian yang ngebacotin tentang nomor 4 itu terserah deh ya, gua nggak peduli lah kalian mau bacotin ya, karena jujur gua nggak sama sekali, bener nggak ada. Itu cuman kayak kepintas doang. Oke, kayak kepintas aja ya. Dan ya kalau nggak diomongin gua yang gak lega, kalau dia omongin gua juga ntar ya pasti dihujat ya. Jadi untuk para bocil-bocil yang mainnya app ya, yang doyan skip kemudian suka nonton dikit ya ya harap dipahami aja ya. Jadi gua rangkum dalam satu kalimat panjang, nggak panjang sih, pendek aja ya.
Asumsinya adalah upside down itu patah kemungkinan besar bukan karena efek dari tabrakan Revo ya. Awal memang nabrak Revo, tapi bukan penyebabnya. Tapi yang paling besar kemungkinannya adalah nabrak benda yang lebih besar atau lebih keras. Paling mendekati adalah pembatas jalan atau separator. Ya, untuk masalah merek, gua nggak tahu itu merek apa yang dipakai, karena juga yang nggak terlalu jelas juga. Masalah kualitas barang, ya kalau memang itu benar-benar Equinox harusnya kuat, tapi fakta di lapangan kalau namanya kecelakaan ya tergantung nasib. Kalau masalah barang itu abal-abal, kemungkinannya sangat-sangat kecil ya. Sekali lagi, kemungkinan sangat-sangat kecil. Jadi seperti itu kurang lebih pendapat gua soal kecelakaan yang menimpa Raider NMAX sampai upside down-nya patah. Semoga diterima ya logika gua dan opini serta asumsi gua, semoga bisa diterima, oke? So guys, itu aja yang bisa gua sharing untuk kali ini. Terima kasih sudah nonton video gua sampai selesai. Gua Andrea Faren, sampai jumpa di video gua berikutnya. Bye bye.